Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa 'anil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kelanjutan pembacaan kitab Nasihat Diniyah karangan Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid darain amin ila anqal. Wa kullama kana al-'abdu awsa'a ilman wa ma'rifatan billah. Semua siapapun seorang hamba yang luas ilmunya dalam pengetahuannya terhadap Allah, kana aktsara tadabburil Qur'an, maka orang tersebut akan membanyak membaca Al-Qur'an. Semakin luas ilmunya, semakin sering membaca Al-Quran. Ya kalau ilmunya sedikit, ya berarti jarang baca Al-Quran, bahkan cenderung malas. Baca Yasin, ya alhamdulillah ada tetangga mati ya. Ada tetangga mati ya, tidak baca Yasin, ya alhamdulillah. Syukur kalau ada tetangga mati, alhamdulillah. Ya setidaknya ada baiknya. Kalau tidak ada, itu pun kalau baca, kadang ya tidak baca. Wa 'azama fahman fih, dan agung pemahaman dalam Al-Quran. Begitu juga orang yang luas dalam merenungkan Al-Quran, wa fahmihi, dan pemahamannya terhadap Al-Quran. Bagi orang arif terhadap Allah, itu termasuk minal ulama ar-rasikhin, yang mantap ilmunya, wal a'immatal muhtadin, dan para imam, para pemimpin-pemimpin agama yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gala Abu Dzar radhiyallahu anhu, gala Abu Dzar, qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatin, di satu malam itu yukarrir, yakni mengulang-ulang bacaan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Direnungkan ayat-ayat ini. Makanya banyak kadang orang baca Yasin, ya sudah baca tok sudah. Al-Quran cuma di lisannya saja, tidak masuk di hatinya. Dan adanya Sayyidina Umar bin Khattab yaqra'ul ayat fi qiyamihi, dalam salatnya Sayyidina Umar itu banyak sering membaca ayat dalam salat beliau minal lail, di malam hari. Fayatadabbaruha hatta rabbama saqata min qiyamihi. Direnungkan Al-Quran itu saat salat, baca Al-Quran sampai mau jatuh. Saking luar biasanya Sayyidina Umar terhadap Al-Quran. Min syiddatin khasyatihi wa khusyu'i, saking takutnya dan khusyuknya Sayyidina Umar. Kerap kali, warobbama, kadang-kadang marido bisababi dzalika hatta yu'ada, kadang sakit gara-gara baca Al-Quran. Sayyidina Umar nih, baca Al-Quran sampai sakit. Kalau kita sakit dulu baru baca Al-Quran, nazak itu mau mati ya, sudah dibaca Al-Quran. Kadang sakitnya kita tidak baca Al-Quran. Wa qama Tamim Ad-Dar, begitu juga Tamim Ad-Dar sering sholat malam, itu yang dibaca cuma satu ayat. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Diulang lagi. Apa mereka menyangka orang-orang yang melakukan kejelekan akan sampai kepada kami? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan kejelekan, apa mereka sampai kepada kami? Sa'a ma yahkumun, jelek sekali perkiraan mereka. Qama Sa'id bin Jubair, sahabat Sa'id bin Jubair, semalam bacanya cuma satu ayat, diulang lagi. Wamtazul yauma ayyuhal
mujrimun. Diulang, dipikirkan apa maksudnya mujrimun, yang seperti apa. Wa ma yuhakiya anis salafis salih, begitu juga banyak dari orang-orang salaf, orang-orang saleh. Dalam makna ini banyak sekali maknanya, katsir, muntasyirun, dan luas. Wa kana, adanya mereka itu membaca Al-Qur'an ini khaufun wa bukaun. Baca Al-Qur'an itu sambil nangis, inda qiraatil Qur'an min syiddati ma'rifatihim billah, saking ma'rifahnya mereka kepada Allah. Jadi ilmu ma'rifah ini tidak bisa dipelajari, tapi karena istiqomah nanti dapat ma'rifah. Terakhir, jadi kalau ada kiai datang, ayo kita belajar ma'rifah, jangan lama-lama uangmu diambil nanti. Ya kan gayanya gitu ya, ilmu ma'rifat Jong. Iya ma'rifat pesen baru ma'rifat kemarin. Nah, mau tanya pecerapat pesen kemarin ya. Ilmu ma'rifat itu tidak ada kitabnya, tidak ada gurunya, tidak ada ilmunya. Itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita istiqomah bertahun-tahun, baru nanti dikasih ma'rifah oleh Allah. Lah ini ilmu laduni. Istiqomah tidak pernah istiqomah, terus meminta makrifat. Oh, pesennya pecerapat kemarin, bahaya. Wa fahmihim fi kitabihi, dan saking fahamnya mereka kepada kitabnya Allah. Wa tudabbiruha wa tudabbiruhim wa tadabburihim lahu, merenung dengan baca Al-Qur'an. Wa kana yughsha 'ala katsiri minhum inda qiraatihim wa sam'ihi, banyak yang pingsan saat membaca Al-Qur'an, saat mendengarkan Al-Qur'an. Kenapa? Mon caring madur saking ekaatena Al-Qur'an sampai nyeresep ke perut tetet. Oh iya, jadi baca Al-Qur'an tuh sampai nyeresep ke perut tetet. Gimana beb rasanya para sahabat itu baca Al-Qur'an? Ya seperti sampean denger remongan itu. Remong apa itu? Ya remong ya. Kayak sampean denger ludruk, apalagi tahu bahasanya ya. Oh, sampai melak merembu, celebe ya. Para sahabat dengar Al-Qur'an seperti itu. Seperti orang desa dengar remong, ludruk, ya. Nyeresep maksudnya, eka ateh, sampai masuk dalam hatinya. Sahabat begitu mendengarkan Al-Qur'an sampai masuk dalam hatinya, bukan cuma di kuping aja, sampai hatinya mereka. Kerap kali mata ba'dhum, bahkan ada yang meninggal gara-gara baca Al-Qur'an, saking khusyuknya, tenggelam mereka. Sampai nyawanya keluar tidak terasa. Ada, pernah saya perlihat video, ada seseorang baca Al-Qur'an terus nunduk, terus diem. Lama, akhirnya orang yang di pinggirnya ini kaget. Ini tidur tapi kok ada nafasnya, digoyang, meninggal. Subhanallah. Baca Al-Qur'an, saking nikmatnya Al-Qur'an, nyawanya tidak kerasa keluar. Artinya balik tak ibu kelbuan balik, tidak pakai, sudah langsungnya sinetron. Gini langsung mati gitu ya. Wadzalika ma'rufun fi akhbarihim wa sirihim. Ini ma'ruf, kisah-kisah bagaimana mereka para ahli Al-Qur'an terhadap Al-Qur'annya. Rahimallahu wa nafa'ana bihim. Semoga mereka mendapatkan Allah dan semoga kita mendapatkan manfaat dari yang diceritakan ini, yakni mereka. Amin Allahumma amin. Wa idza qara'tal Qur'an fatadabbar wa tafaham wa tafakkar. Kalau baca Al-Qur'an tadabbur, sampean diangen-angenkan apa ini? Apa tandanya orang beriman, kayak apa? Tandanya orang kayak apa? Itu wa tawaqqaf inda kulli ayat yakunu fiha amrun min awamirillah. Biasakan berhenti kalau sudah ada ayat tentang perintah, berhenti, ulangi lagi, difahami lagi, ulangi lagi, difahami lagi. Au nahyun min nahyi, atau larangan daripada larangan Allah, au wa'dun au wa'idin, atau janji atau ancamannya Allah. Tumandur, kemudian lihat. Fa in wajadta nafsaka, kalau kamu menemukan diri kamu seumpama mutamatsilan lidzalikal ma'mur, terhadap perintah itu, mujtaniban lidzalika manhi, maka jauhi daripada larangan itu. Wa musaddiqan muqinan bidzalika wa'dil wa'id, percaya, beriman dengan janji dan ancamannya Allah. Fahmadillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna dzalika hasalaka bitaufiqihi wa ma'unatihi. Dengan begitu kita bisa mendapatkan taufiknya Allah dan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazid fi jiddi wa tashmir, ditambahi
ijtihadnya, usahanya ditambahi, usaha untuk ibadah ini, baca Al-Qur'an, tashmir, yakni istiqomahnya ditambahin. Wa hadaris minat tasahuli wa taqsir, hati-hati terhadap menggampangkan dan memendekkan, yakni cepet-cepetan itu lagi. Hati-hati. Makanya banyak orang baca Al-Qur'an tapi wajahnya tidak ada nur, tidak ada cahaya Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka tasahul wa taqsir, ngentengkan baca Al-Qur'an, wadi singkat-singkat baca Al-Qur'an, dicepet-cepetkan, disingkat-singkat. Kamu terawih itu gimana? Dalam sholat baca Fatihah disingkat-singkat. Ya kenapa tuh ya Ustaz? Amin. Barber. Akhirnya gimana? Mau punya musola, hatta dia guru ngaji sekalipun, lihat wajahnya tidak ada cahaya. Saya lihat banyak guru-guru ngaji, guru-guru alim, batak, tidak ada cahaya di wajahnya. Padahal tiap hari megang Al-Qur'an, tiap hari ngajar santri, tapi tidak keluar wajahnya itu nur, cahayanya Al-Qur'an. Kenapa? Yaitu tasahul wa taksir, ngentengkan Al-Qur'an dan meringkas-ringkas Al-Qur'an. Wa in wajata nafsaka ghairu mutamathil lidzalikal ma'mur, kalau engkau menemukan dirimu tidak sama seperti contoh yang ada dalam Al-Qur'an tersebut, yakni contoh jelek, wa ghairu mujtanibil lidzalikal muntahi, dan tidak menjauhi daripada ini larangan, wa ghairu qawiyyin lil yakin, dan kalian tidak kuat daripada keyakinan kalian terhadap janji Allah, wal wa'di wal wa'id, janji Allah dan ancamannya Allah, fastaghfir rabbaka, minta ampun kepada Allah, baca Al-Qur'an. Inna jahannaman yadkhuluha fiha khalidina fiha, barang siapa masuk neraka jahanam selama-lamanya di sana, tidak takut, tidak ada rasa takut ini. Baca istighfar, hatinya terlalu kotor, biasa saja, biasa. Wastaghfir rabbaka wa tub ilaihi min taqsirika, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari meringkas-ringkas Al-Qur'an, wa'zam ala imtithali amrihi, dan berusaha terus untuk mengerjakan perintah Allah, wajidina binahyi, dan menjauhi larangannya Allah, walzim qalbaka, dan wajibkan hatimu yakin kamil yang sempurna, biwa'dihi, dengan janji Allah, wa wa'idihi, dan ancamannya Allah. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sudah, ini janji Allah, sudah dikasih oleh Allah. Siapa? Orang yang beriman, orang yang amal soleh. Apa? Falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada henti-hentinya, terus mengalir. Apa? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, walaupun ada yang ngomong buat apa itu sholat, kalau inti ditakdir masuk neraka gimana? Hah? Tidak usah sholat sudah. Tapi kan Allah dah ingkar janji. Amilus solihati. Ya sudah, yang mengerjakan, orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh pasti masuk surga. Selesai. Tak usah bejeng lah masuk neraka. Kamu lah takdir masuk neraka di rumah. Makai bejeng kan masuk neraka. Katanya Imam Ghazali, lebih baik saya masuk neraka dalam keadaan taat daripada masuk neraka dalam keadaan maksiat. Jadi yang yakin sama janjinya Allah, yang yakin, pokok sholat wis, pokok ibadah, amal soleh, nanti dimasuk ke neraka, tidak masalah. Takdir kamu masuk neraka, tidak masalah. Yang penting saya masuk neraka dalam keadaan taat. Sedangkan Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi jangan khawatir, takut saya mati kafir, bib saya apa, bib kalau saya nanti ditakdir mati kafir. Lu kan inti sholat, inti zakat, inti puasa, masa tidak percaya dengan janji Allah? Masa Allah mau ingkar janji? Tidak mungkin, tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ingkar janji. Kadang datang waktunya capek ibadah, ingat dengan Al-Quran. Nah, orang kalau baca Al-Quran ingat dengan janjinya Allah, alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sudah, dengan janji ini sudah, tidak ada lagi. Wa kadzalika idza talauta ayati tauhid lillah wa taqdisi lahu azza wa jal. Begitu juga kalau kalian membaca ayat-ayat tauhid dan pengkudusan, penyucian terhadap Allah Subhanahu wa taala
dan ayat-ayat di situ disebut dzikru sifatuh, sifatnya Allah al-ula wa asma'il husna, sifatihil ula wa asma'il husna, taqifu indaha wa tatadabburu. Kalau sudah sampai situ, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, Al-Qur'an ada di Al-Qur'an. Suruh doa dengan nama-namanya Allah, yakni bertawassul dengan namanya Allah. Taqifu inda tadabburaha ma fiha min ma'ani jalalih. Tenang apa yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam ayat Al-Hasyr itu juga ada yang namanya Asmaul Husna, seperti disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Itu di angan-angan al-malikul raja, al-quddus suci, suci dari segala macam, suci dari bentuk, suci dari jasad, suci dari tempat, suci dari ruang, suci dari waktu. Assalam, selamat, selamat dari cacat, selamat dari kekurangan, selamat dari segala-galanya. Al-Mu'min memberi keamanan, Muhaimin aziz mulia jabbar, maha pemaksa mutakabbir, subhanallah ya amma yusyrikun, khaliqul bari'un, Allah yang menciptakan segala-galanya, musawwir yang mendesain semuanya, Allah musawwir, Allah yang desain ini semua, Allah yang mendesain semuanya ini. Paham? Harus difahami. Yang cuma baca maya ta'athar fil qulub, cuma baca tok Al-Qur'an tidak difahami, maya ta'athar, tidak masuk di hati, Pak. Tidak masuk. Ya sudah, masuk kanan keluar kiri, yaitu seperti orang darusan di waktu Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim, karena memang tidak masuk di hatinya dari awal. Alerek kolek kancan ngalak kolek. Alerek. Dia nyabanya toh. Kok kita ambil loh. Waladhdallin amin. Bodoh, karen ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wah, datang boleh semangka. Kenapa? Tidak di hati, ada di kuping. Kalau di hati mau kolek habis, mau semangka habis orang darusan, tetap baca Al-Qur'an. Summa yata'athar fil qulubihim. Wa rafi'i majdihi wa kamalihi, tingginya pengagungan terhadap Allah dan kesempurnaannya Allah. Wa takunu 'inda dzalika mumtalil galab, saat itulah hati akan penuh dengan tauhid, bi tauhidihi wa taqdisihi, penyucian kepada Allah, wa ta'zimihi, dan mengagungkan kepada Allah, wa ijlalih. Wa idza talawta ayat allati fiha dzikru awsafil mu'minin was-salihin min ibadillah, kalau ada ayat yang di situ disebut tentang sifat-sifatnya orang-orang beriman, sifatnya orang-orang saleh daripada hamba-hamba Allah, wa fiha syarhu akhlaqihim, di situ juga diterangkan akhlak mereka mahmudah yang terpuji, tatadabburuha, direnungkan, wa tandur biha, lihat, wa tatalib nafsaka, cari di jiwamu, bil ittisaf, dengan sifat yang dalam Al-Qur'an, wa takhalluq, dan akhlak biha yang Allah mensifati orang-orang beriman. Kan ada di surat Al-Baqarah pertama, Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mahwal muttaqin, mahwal muttaqin, apa itu muttaqin? Allah berikan la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Seperti apa orang bertakwa? Diteruskan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 tanda orang bertakwa dari Allah. Yang pertama, beriman terhadap yang gaib, yang kedua salat, yang ketiga menafkahkan hartanya, artinya tak cerek tidak bakhil. Kalau masih bakhil, bukan orang bertakwa. Tandanya orang bertakwa. Terus walladzina
Kelopain. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina billahi. Aduh, udah rumah lah. Walladzina mimma unzila, iyalah terus akidah, mimma unzila ilaihim min rabbihim. Nah, itu tanda-tandanya orang yang bertakwa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo tandanya orang yang bertakwa, lo tandanya orang kafir ada, tandanya orang munafik ada. Di Baqarah pertama itu kita termasuk yang mana? Sampean lihat, saya ini yang mana? Termasuk yang yuqimus shalah wa yutuz zakah, atau termasuk yang cerekeng tidak sholat? Ayo, berbeda Pak, berbeda. Nanti ada tanda lagi sifat orang Islam seperti apa, sifat orang munafik seperti apa. Yukhadi'un Allah, mereka memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Diberi tanda semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ayat wa idza talautal ayat allati fiha dzikrul a'da' minal kafirin wal munafiqin, kalau ada ayat yang di situ menyebut tentang orang kafir dan orang munafik, wa dzikru awsafihim wa akhlaqihim, penyebutan tentang sifat-sifat dan akhlak mereka al-qabihah yang jelek, tatadabbaruha, direnungkan, wa tandur anta malabisun, apa engkau punya sifat itu, li syai'in minha, dari sifat itu, fatanazzaha, maka bersih-bersihlah dari sifat itu, wa tatuba ilallah, bertobatlah kepada Allah, la'alla yanzila bika minallah mithlul ladzi nazala bihim minasyakhti wal iqab. Kalau kau tidak tobat, la'alla Allah nanti akan menurunkan, yanzila bika, akan menurunkan kepadamu dari Allah seperti yang diturunkan kepada mereka orang-orang munafik, mereka orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik wa ala mithli hadzal nahwi, seperti contoh-contoh yang lain. Direnungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setiap ayat dibaca, direnungkan ala hasbil munasabah wal muwafiqah, menghitung diri sendiri, muhasabah, menghitung diri sendiri, wal muwafiqah. Fa inal ayatul Qur'an katsiru, ayat Al-Qur'an itu banyak sekali, wa hiya anwa'u wa aqsam mutaaddidah, wa fiha al-ulumul wasi'al ghazirah allati la ghayata lahu wa la nihayah. Yang di dalam Al-Qur'an ini luar biasa. Sampai cari ilmu apa? Ada dalam Al-Qur'an, ma faratna fil kitabi min syai' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', untuk memberikan keterangan terhadap segala sesuatu. Sampai mau apa? Ada semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa fil hadis, inna likulli ayatin dhahran wa batnan wa haddan wa matla'an. Dalam ayat itu, setiap ayat Al-Qur'an itu ada zahirnya, ada batinnya, ya, ada batas, ada muncul atas bawahnya, ada munculnya, ada yang disembunyikan, dan lain-lain sebagainya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita ini sudah dikasih Al-Qur'anul Karim. Makanya kenapa orang Islam sekarang berada di bawah, sedangkan orang-orang non-muslim dari ekonomi, kesehatan, militer, semuanya orang Islam tidak megang. Tidak megang. Tidak megang. Yang ngatur harga pupuk dunia bukan orang Islam. Yang ngatur harga beras dunia bukan orang Islam. Yang mengatur harga gandum dunia bukan orang Islam. Mereka semua ditanya kenapa, padahal dulu Islam menguasai dunia. Karena orang sekarang sudah meninggalkan Al-Qur'an. Yang dicari dari Al-Qur'an itu cuma untuk kedikdayaan saja. Kadang dicari ayatnya tidak dibaca. Baca ayatnya yang mana? Betustum jebar ya. Wah, keboy mate enoreng ini ya. So, yang dilihat apa ini khasiatnya? Oh, kalau baca ini istiqomah nanti bisa menghilang. Lah kan bahaya, ilmu maling ini. Enggak bisa menghilang. Ilmu apa? Ilmu maling. Al-Qur'an dicari gitu-gitunya, dipakai didaya-didayaan. Al-Qur'an dipakai sakti-saktian. Itu makanya sekarang ini enggak ada, Pak. Zamannya Rasulullah sakti-saktian tuh enggak ada. Enggak ada.
Ndak ono, Pak, ndak ada Allah. Jadi kif para sahabat itu. Kalau memang ada, ya, kalau memang ada. Kebal beb dengan Al-Qur'an. Ingat ya, ilmu kebal itu bukan ilmu Al-Qur'an, itu ilmu dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Itu dari ilmu Yahudi, ilmu kebal ini, beb. Rasulullah pakai ilmu kebal enggak? Perang Uhud giginya Rasulullah copot. Kalau ilmu kebal itu betul, pasti dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu kebal itu betul, pasti dipakai Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah sendiri terluka. Rasulullah sendiri terluka, kan sekalian lihat. So, saya sendiri ada yang minta, beb, saya minta ilmu kebal. Saya bilang, "Ndak ruwet, sediakan 2 miliar." Tak buatkan sama saya. Buat apa inti ilmu kebal ini? Buat apa? Buat gaya-gayaan. Hada, naudzubillah min dalik. Yang punya kebal-kebalan itu dibuang. Dibuang. Lu katanya kebal, beb. Sayyidina Ali, Pak, perang locor kepalanya. Sayyidina Ali. Kalau memang ilmu kebal itu dari sahabat, ya, katanya yang dari sunan dan lain sebagainya. Waduh, khurafat semua ini, kocar-kacir semua ini. Gampang sampean. Kalau kepingin kebal, kepingin ndak mati dengan api atau besi, gampang. Saya dapat dari Habib Thohir bin Muhammad bin Salih Al-Hamid. Baca 7 kali pagi, 7 kali sore. Kenjuk gendek elang. Andai andai eselep diambil dari belakang, mau diarit atau mau ditembak, insyaallah tidak kena. Apa bacaannya? Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu ila akhiril ayah. 7 kali pagi ba'dal asar, pagi ba'da subuh, sama 7 kali ba'dal asar atau ba'dal maghrib. Benar ya? Tiap hari. Kan enggak seneng ya, enggak asyik, beb. Kenapa? Capek. Iya, benar ya. Les maunya itu dibikinkan sabuk, beb. Pak yang kuy. Allah, jangan, Pak. Khurafat itu, Pak. Jin semuanya itu. Jin semuanya itu. Tidak ada ilmu itu yang bawa Bani Israel itu, yang bawa orang-orang Yahudi masuk Islam, kemudian dimodifikasi, dikasih ayat-ayat Al-Qur'an, masuk sampai Indonesia jadi ontokusumo, baju apa itu namanya? Iya, ontokusumo. Baju apa itu namanya? Tak teman melebar. Pada saya juga tidak pernah beli. Ada baju, ada. Tak usah, semuanya sudah biasa saja ya. Biasa saja. Wallahu a'lam.